Nah, oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Nah, kita ke slide yang berikutnya ya. Nah, di sini sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Nah, semula di Indonesia terdapat macam-macam organisasi ya. Nah, pada awal kemunculannya organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam ya, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, kemudian organisasi pemuda bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan. Nah, untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia ya. Kita lihat lagi. Nah, di sini ada peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tahun 1928 ya. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Nah, selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali ya. Kongres Pemuda Indonesia yang pertama itu berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Nah, diikuti oleh semua organisasi muda ya, atau organisasi pemuda itu tadi. Nah, namun Kongres Pemuda Indonesia pertama belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Nah, Kongres Pemuda Indonesia yang pertama itu merupakan persiapan dari Kongres Pemuda Indonesia yang kedua ya. Nah, Kongres Pemuda Indonesia yang kedua itu berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Nah, di mana pusat penyelenggaraannya itu ada di kongres tersebut di Gedung Indonesia ya, klub di Jalan Kramat Raya 106 atau 106. Nah, tetapi keseluruhannya itu sidang diselenggarakan di 3 tempat ya. Jadi pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres itu tadi ya. Jadi pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia yang kedua mengambil keputusan sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 keputusan yang diambil oleh Kongres Pemuda yang kedua. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga adalah semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti luas. Nah, kemudian yang terakhir ada diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir ya, yang hadir pada masa Kongres Pemuda yang kedua. Nah, kemudian ini adalah ikrar Sumpah Pemuda ya. Anak-anak bisa buka di halaman, sebentar ya, dicari di halaman 52 ya. Nah, ini ikrar pemuda Sumpah Pemuda yang pertama itu adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Dan yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu adalah 3 isi dari ikrar Sumpah Pemuda ya. Jadi anak-anak itu harus tahu ketika ditanya apa sih isi dari ikrar Sumpah Pemuda, ada berapa sih isinya. Nah, anak-anak bisa menyebutkan ini tadi ya. Nah, dengan ada 3 tadi ikrar Sumpah Pemuda. Jadi anak-anak harus ingat ya apa isi dari ikrar Sumpah Pemuda. Nah, nanti bisa dicatat di buku catatannya ya. Nah, di sini ada soal ya, itu di halaman 53 di buku kalian, itu ayo menulis. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah lengkap dengan jawabannya. Nah, seperti biasa nanti kalian akan pindahkan lagi ke buku catatan ya. Nah, pertanyaan pertama, kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, siapakah peserta Kongres Pemuda? Nah, pesertanya itu tentunya adalah para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam organisasi politik, agama, budaya, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Nah, Kongres Pemuda dilaksanakan yang kedua itu berlangsung di Jakarta pada tanggal 28 sampai pada tanggal
27 sampai tanggal 28 Oktober. Nah, kemudian pusat penyelenggaraan kongres tersebut itu di gedung Indonesia ya, Klub di Jalan Keramat Raya 106 ya, nomor 106. Nah, kemudian apakah hasil dari Kongres Pemuda pertama? Nah, hasilnya itu adalah Kongres Pemuda pertama di Indonesia ya, persiapan Kongres Pemuda kedua ya, itu adalah hasil dari Kongres Pemuda yang pertama ya, yang melahirkan Kongres Pemuda yang kedua. Nah, kemudian apa hasil Kongres Pemuda yang kedua katanya? Nah, menerima lagu Indonesia Raya sebagai ciptaan dari W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga itu, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Nah, yang terakhir itu adalah diikrarkannya Sumpah Pemuda seperti yang sudah kita baca tadi. Kemudian isinya yang ditanyakan, apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Nah, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu adalah isi dari ikrar Sumpah Pemuda ya. Nah, nanti anak-anak bisa pindahkan ke buku catatannya ya dari bagan yang sudah kita jawab tadi. Nah, kemudian di sini ya kita masuk ke adat istiadat, kemudian ada bahasa daerah dan ada sistem kekerabatan. Nah, tahukah kamu perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadat serta sistem kekerabatannya. Nah, yang pertama kita akan bahas adat istiadat dulu ya. Nah, adat istiadat pada setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, yaitu meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan yang lainnya yang sering dilakukan di daerah masyarakat setempat. Nah, kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun oleh suku atau suatu suku yang tinggal di dalamnya. Nah, contohnya itu seperti upacara pembakaran mayat atau ngaben yang dilakukan di Bali ya. Nah, itu adalah salah satu adat istiadat yang sering terjadi di Bali atau selalu dilaksanakan di Bali ya. Nah, perbedaan adat istiadat ini menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup ya. Nah, pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Jogja ya, yang suka berbicara hati-hati penuh dengan sindiran secara halus ya. Nah, jadi di sini perbedaannya ada di bahasa atau adat istiadat yang sering dilaksanakan di tempat atau di daerah tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada bahasa daerah. Nah, di bahasa daerah itu tentunya setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah tertentu ya. Nah, sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dan melakukan percakapan sehari-hari. Nah, suku bangsa lainnya itu pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, seperti Ibu ya. Ibu itu bangsa Indonesia, tetapi suku Ibu adalah suku Dayak Kantu. Nah, ketika di rumah, Ibu akan menggunakan bahasa Dayak Kantu dengan orang tua Ibu, kemudian dengan orang-orang di lingkungan sekitar tempat Ibu tinggal ya. Nah, jadi itu adalah bahasa daerah ya yang memiliki tentunya di setiap suku bangsa atau di setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda ya, tidak sama. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu atau dari kedua-duanya. Nah, yang dimaksud dengan sistem kekerabatan itu merupakan seperti tali keturunan atau sistem keturunan yang dianut oleh suku tersebut atau bangsa tersebut. Nah, itu ditentukan berdasarkan baik itu dari garis ayah, kemudian ada di garis ibu, atau bisa jadi itu terjadi di garis keduanya atau terjadi pada garis keduanya. Jadi imbang ya, jadi sama-sama adil kalau misalnya dia terjadi di antara kedua-duanya. Jadi ada garis dari ayah, kemudian juga ada garis dari ibu. Itu yang dimaksud dengan kedua-duanya ya.